Kita hari ini baca Al-Quran dalam bentuk mushaf atau buku sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada contohnya di masa Rasulullah. Di masa Nabi, Al-Quran itu bentuknya bukan mushaf seperti yang kita kenal dengan 114 surat atau 30 juz dengan 604 halaman seperti yang kita kenal sekarang. Tidak. Itu adalah hasil dari upaya umat Nabi Muhammad sampai terjadi mushaf yang kita kenal sekarang. Sedangkan kalau kita lihat sejarah dari bagaimana awalnya turun wahyu, ternyata yang pertama poin penting adalah Al-Quran itu tidak pernah diturunkan dalam bentuk tulisan, tapi Al-Quran turun dalam bentuk lisan, dalam bentuk suara, dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, didengarkan oleh Nabi, masuk ke dalam hati sanubari beliau dan dihafal untuk selamanya. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu. Jibril tidak bawa buku yang diserahkan kepada Nabi Muhammad, tidak membawa kitab. Walaupun kadang-kadang di dalam Al-Quran disebut istilah Al-Kitab. Misalnya kalau kita baca surat Al-Baqarah, di awal-awal itu disebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, memang Al-Quran punya nama yang banyak, salah satunya disebut dengan Al-Kitab. Tapi maknanya bukan buku. Dan Jibril tidak turun bawa buku yang isinya tulisan Al-Quran. Jadi jangan pernah membayangkan Jibril turun membawa sebuah buku bertuliskan ayat Al-Quran dalam aksara Arab yang berisi 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat. Tidak. Apalagi sampai ada terjemahannya yang berbahasa Indonesia yang sudah direvisi. Sama sekali tidak, ya. Jibril tidak bawa apa-apa di tangannya dan hanya membacakan Al-Quran dengan suara saja, lalu didengar oleh Nabi SAW, masuk ke dalam hati sanubari beliau dan tersimpan abadi. Nah, ini memang berbeda dengan kitab-kitab suci yang pernah turun sebelumnya. Misalnya kita sebut kitab Taurat. Nabi Musa menerima wahyu berupa Taurat itu memang dalam bentuk benda, batu yang pipih, yang lebar, ya kita sebutlah batu tulis begitu, yang langsung diukir di atas batu itu kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita baca dalam beberapa ayat Quran yang menceritakan tentang Taurat. Misalnya surat Al-A'raf ayat 154. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Dan kami tuliskan untuknya di dalam batu, apa itu? Min kulli syai'in mau'izatan. Segala macam bentuk nasihat, pelajaran dan penjelasan. Atau misalnya dalam ayat lain dikatakan wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Dan pada teks tulisan Taurat itu ada hudan, ada petunjuk, ya, warahmah dan kasih sayang lil ladzina hum, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi penampakan Taurat itu memang dalam bentuk fisik, turun dalam bentuk batu yang terukir, di atasnya kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga kita sudah sering dengar kalimat atau ayat yang bunyinya Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf atau lembaran-lembaran
yang miliknya Nabi Ibrahim dan juga miliknya Nabi Musa. Nah, itu adalah kitab-kitab suci umat terdahulu yang Allah turunkan berupa teks. Tapi untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbentuk teks, berbentuk suara. Kalau kita pakai istilah komputer hari ini, Pak, itu filenya bukan PDF, bukan Word, tapi filenya MP3, suara. Nah, ini juga cocok dengan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan beliau adalah orang yang ummi. Kita tahu arti ummi itu tidak membaca dan tidak menulis. Jadi nggak pas kalau misalnya Jibril turun bawa buku, ya, bawa kitab, ada tulisannya, lalu bilang kepada Nabi, Iqra, bacalah. Nah, itu tidak bisa dibaca. Kenapa? Ya kan Al-Quran menyebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus rasul kepada bangsa yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Jadi kalau Qurannya turun dalam bentuk tulisan, yang bermasalah nomor satu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setidak-tidaknya di awal-awal itu disebutkan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Namun memang kajian tentang keummian Nabi Muhammad ini dinamis dan sangat banyak perbedaan pendapat. Kalau kita mungkin selama ini berpikir Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu kayak dalam tanda petik itu kayak kutukan. Sampai mati pun Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu banyak yang punya pendapat seperti itu. Tetapi jamaah sekalian, jangan salah juga bahwa dalam Al-Quran juga pernah Nabi disebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapatkan kamu wahai Muhammad dhallan, sesat, fahada, lalu Allah berikan petunjuk. Artinya posisi Nabi itu pernah nggak punya petunjuk dari Allah, itu pernah terjadi memang. Tapi setelah itu dapat wahyu, dapat petunjuk. Posisi Nabi itu pernah yatim, wa wajadaka dhallan fahada, atau sebelumnya yatiman fa'awa. Nabi juga pernah yatim, tapi kan tidak selama-lamanya yatim terus-terusan. Ya, Nabi tumbuh berkembang dewasa, dan kalau udah dewasa nggak disebut yatim lagi. Nah, begitu juga dengan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Benar ayatnya menyebutkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi bukan berarti kutukan. Ya, tidak mustahil bagi seorang Nabi Muhammad kemudian belajar baca dan belajar tulis. Ya, artinya dua-duanya bisa kita terima. Pernah Nabi tidak bisa baca tulis, tapi mungkin saja dan tidak mustahil, namanya juga orang kemudian belajar dan bisa. Dan satu hal lagi, bahwa orang Arab enggak otomatis semuanya buta huruf, karena mereka juga punya orang yang pinter dalam menulis. Ya, misalnya kalau mereka bikin syair, dia yang paling bagus syairnya ditempel di Ka'bah. Atau kalau mereka bikin naskah perjanjian apa begitu, naskahnya ditempel di Ka'bah. Ya, ada perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Nah, bukti bahwa juga orang Arab ini bisa menulis adalah Rasulullah itu punya tim ahli khusus untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Yang terkenal memang Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Tapi sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Ya, dalam kitab Rasmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah, Dr. Ghanim Al-Quduri menyebutkan bahwa para sahabat yang diperintah untuk menuliskan wahyu itu jumlahnya sampai 43 orang. 43 tim penulis wahyu. Ya, diantaranya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ada tadi Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad,
Hanzalah ibnu Rabi' dan seterusnya, 43 orang. Nah tapi memang yang paling produktif, yang paling menonjol anak muda yang sangat energik, yaitu Zaid bin Thabit. Sehingga pengakuan dari Zaid ini cukup mencengangkan buat kita, di mana Zaid mengatakan begini, kuntu aktubul wahya inda Rasulillah wa huwa yumli alayya fa idza farightu qala iqra fa aqra'uhu fa in kana fihi saqtun aqamahu thumma akhruju bihi ilan nas. Saya ini profesinya penulis wahyu Rasulullah, paling profesional. Setiap waktu 24 jam beliau siap menuliskan wahyu yang Nabi bacakan. Nah, caranya ya, Nabi membacakan kepada saya, lalu saya menuliskannya. Begitu sudah selesai ayat itu saya tulis, Nabi perintahkan pada saya, coba kamu baca yang kamu sudah tulis itu. Jadi diimlakan, didiktekan, lalu ditulis oleh Zaid. Setelah selesai ditulis, Nabi bilang, yang kamu tulis itu coba kamu baca. Nah, dibacalah oleh Zaid. Kalau ternyata ada yang belum benar, Nabi mengoreksinya, Nabi memperbaikinya. Oh bukan begitu, bukan begitu cara menulisnya. Cara menulisnya begini, begitu, begini, begitu. Dibenerin, dikoreksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah dianggap sahih, benar, barulah Zaid disuruh membawa catatan ini, disebarkan, diposting, diviralkan di tengah para sahabat. Jadi Rasulullah itu begitu, setiap kali menerima wahyu, ya, beliau katakan, ud'uli Zaidan, panggilkan Zaid. Mana Zaid? Panggil sini. Wal yaji' bil lauhi, jangan lupa suruh dia bawa alat tulisnya, ya. Dan alat tulisnya itu bisa berupa batu, bisa berupa pelepah kurma, atau bisa juga tulang hewan yang lebar dan pipih. Nah, saking perhatiannya Nabi SAW terhadap penulisan wahyu, sampai beliau mengeluarkan larangan untuk menulis kecuali hanya wahyu saja. Tidak boleh menulis hadis misalnya, atau penjelasan dari ayat Al-Quran itu sendiri nggak boleh. La taktubu anni, jangan kau tulis tentang diriku. Kalau hadis Nabi kan, Nabi ngomong apa, Nabi berbuat apa, nah itu oleh Nabi jangan ditulis. La taktubu anni, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Siapa yang terlanjur menulis kisah tentang aku selain ayat Quran, hapus. Nah, kenapa? Karena beliau tidak ingin ayat Quran ini tercampur-campur dengan hadis. Teks asli Al-Quran itu murni Al-Quran saja, jangan ketambahan apapun.